Di sebuah desa di tepi hutan di daerah Jawa Tengah, tinggallah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan juga rajin bekerja. Suatu hari, Jaka Tarub pergi berburu. Ketika Jaka Tarub sedang berburu rusa, ia berhenti di tepi sebuah sungai. Rasanya panas sekali. Tentu ada sungai di sini. Jadi aku di sini. Terus. Namun saat Jaka Tarub mendekat ke arah sungai, ia mendengar suara wanita. Hah? Suara apa itu? Seperti suara sekumpulan gadis. Tapi tidak mungkin ada sekumpulan gadis kemudian begini. Aku harus ngeceknya. Ternyata suara tersebut berasal dari suara 7 gadis yang sedang mandi di sungai. Oh, semua cantik sekali. Nanti akan kita menjadi Jaka Tarub tidak tahu jika para gadis itu adalah bidadari kayangan dan sesungguhnya manusia tidak bisa menikah dengan bidadari. Ia pun mulai berpikir dan mencari cara agar salah satu gadis itu bisa menjadi istrinya. Akhirnya ia mendapat ide. Setelah di pantai, pasti dia akan bingung saya. Lalu di situ akan pura-pura menemukannya. Jaka Tarub mengambil salah satu selendang milik bidadari itu dan membawanya pergi. Karena matahari sudah mulai terbenam, para bidadari tersebut ingin kembali ke kayangan. Selendangku di mana? Ada apa Nawangwulan? Selendangku hilang. Tadi aku taruh selendangku di bak ini sama selendang kalian. Kalau sama selendangku gimana bisa terbang? Lihat, matahari sudah terbenam. Kita harus kembali ke kayangan. Maafkan kami Nawangwulan, kami harus kembali ke kayangan. Tinggal Nawangwulan jaga diri baik-baik. Tinggalkan aku teman-teman. Para bidadari bergegas meninggalkan Nawangwulan seorang diri. Nawangwulan tampak sedih. Ia jadi tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Oleh karena bingung, ia pun menyusuri jalan setapak hingga ia tiba di rumah Jaka Tarub. Wah, itu pasti yang gadis yang telah kuambil di selendang. Ini kesempatanku. Selamat sore gadis cantik. Nama aku Jaka Tarub. Sedang apa kamu? Nama aku Nawangwulan. Aku hilang selendangku. Sebenarnya aku adalah bidadari dari kayangan. Apa? Gadis ini bidadari? Kalau begitu, aku tidak akan mengembalikan selendangnya. Daripada kamu kebingungan mencari selendang di sini, alangkah lebih baik kamu di rumahku untuk sementara waktu. Wah, kau sangat baik Jaka Tarub. Terima kasih. Nawangwulan pun akhirnya tinggal bersama Jaka Tarub dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai seorang gadis mungil yang diberi nama Nawangsi dan mereka hidup dalam kebahagiaan. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Jaka Tarub, yakni persediaan padinya yang hampir selalu memenuhi lumbungnya. Jaka Tarub merasa bahwa padinya seperti tidak berkurang. Padinya nggak bisa habis ya? Aneh sekali. Hingga suatu hari, Suamiku, aku akan pergi ke sungai. Tapi jangan sekali kau buka tempat kukusan itu. Oh gitu, baiklah. Sebenarnya apa sih isi kukusan ini? Mengapa ia selalu melarangku melihatnya? Hah? Jadi selama ini istriku hanya memasak dengan 1 butir beras. Pantasan padi kami tidak habis-habis. Jaka Tarub! Jaka Tarub, kenapa kamu buka kukusan nasi ini? Karena aku sudah bilang jangan membukanya. Kalau begitu, kesaktianku akan hilang. Aduh, maafkan aku istriku. karena kesaktiannya telah hilang, kini Nawangwulan harus benar-benar menumbuk padi sebelum dimasak. Andai saja kekuatanku tidak hilang.
Sejak saat itu, padi di lumbung mulai berkurang hingga hampir habis. Satu pagi, ketika Nawang Wulan sedang mengambil padi di lumbung, pandangannya tertuju kepada sesuatu yang tak asing baginya. Benda itu tertumpu di antara padi yang terakhir. Betapa terkejutnya dia. Ternyata benda itu adalah selendang yang selama ini dia cari. Ternyata selendangku selama ini tidak hilang. Jaka Taruk, ternyata selama ini engkau yang telah menyembunyikan selendangku. Maafkan aku istriku. Sungguh tega kau. Kalau begitu, aku akan kembali ke kayangan. Lalu bagaimana dengan nasib Nawangsi? Aku, walaupun aku tidak menganggapmu sebagai suamiku, tetapi aku akan sesekali datang ke bumi untuk menyusunya. Tunggu, jangan tinggalkan aku istriku. Akhirnya Nawang Wulan kembali ke kayangan, meninggalkan Jaka Taruk dan